Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang formulasi tablet bukal. Adapun anggota kelompok 3, yang pertama Fatimah Zalamatul Inzani dengan NIM 19650248, yang kedua Alfi Nur Fitria 19650254, yang ketiga Graf Maria Esman Nuhutu 19650274, yang keempat Indriani Marita Rambuluba 19650268, yang kelima Fuad Muzaki 19650247, yang ke-6 Putri Ayu Laraswati 19650269, yang ketujuh Siti Rosidatul Ulfiyah 19650265. Adapun jurnal yang kami cantumkan yaitu formulasi pas bukal mukoadesiwe nifedipin menggunakan kombinasi matris karbopol 940P dan hidroksipropil metil selulosa HPMC K15M. Abstrak. Berdasarkan jurnal yang kelompok kami ambil ini menggunakan nifedipin yang diformulasikan dibuat tablet bukal. Nifedipin mengalami fase metabolisme pada pemakaian oral. Oleh karena itu, dibuat penghantaran obat bukal dengan menggunakan sistem mukoadesif yang dapat meningkatkan bioavailabilitas dan efektivitas nifedipin. Penelitian ini juga bertujuan mengetahui pengaruh konsentrasi karbopol 940P dan HPMC K15M terhadap sifat fisik patch, daya lekat, dan pelepasan patch bukal mukoadesif nifedipin. Penelitian dilakukan menggunakan 5 formula dengan variasi konsentrasi karbopol 940P dan HPMC K15. Pengujian dilakukan terhadap sifat fisik patch, kekuatan mukoadesif, dan pelepasan obat. Analisis terhadap pelepasan obat ditetapkan dengan aparatus 2 USP model Paisley dengan menggunakan 500 ml medium buffer fosfat pH 6,8 pada kecepatan pengadukan 50 rpm, suhu 37 kurang lebih 0,5 derajat Celcius selama 6 jam. Untuk pembahasan kali ini ada 4. Yang pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga cara kerja, yang keempat hasil dan pembahasan. Pendahuluan kali ini membahas tentang nifedipin. Nifedipin termasuk derivat dihidropiridin yang merupakan kelompok dari antagonis kalsium atau calcium entry blockers dan berhasil dalam pencegahan angina pectoris dan pengobatan hipertensi. Nifedipin bekerja dengan menghambat masuknya kalsium ke dalam sel-sel otot jantung dan sel-sel otot polos dinding arteri, serta mengalami metabolisme lintas pertama di hati dan dinding usus pada pemakaian secara oral dan ketersediaan hayati antara 43-77% menurut SIBA 2009. Nifedipin merupakan obat yang mengalami metabolisme lintas pertama di hati sesuai diberikan dalam bentuk sediaan bukal, menurut Nurwaini 2009. Penghantaran obat melalui rute bukal adalah salah satu alternatif dari beragam rute penghantaran obat untuk mencapai sirkulasi sistemik. Menurut Patel 2012, sistem penghantaran obat melalui bukal adalah penghantaran obat melalui mukosa yang terletak di sepanjang pipi atau bukal. Menurut Mathiowicz 1999, durasi maksimal dari retensi dan absorpsi obat bukal biasanya 4-6 jam karena makanan dan cairan dapat memindahkan sediaan yang digunakan. Menurut Mitra 2007. Sediaan patch bukal mukoadesif dapat meningkatkan kerja obat sehingga mengurangi frekuensi pemberian dan menghindari flash metabolis. Pemakaian secara bukal lebih disukai daripada sublingual karena mukosa bukal kurang permeable sehingga tidak menghasilkan onset of absorption terlalu cepat. Menurut Nurwaini 2009, mukosa bukal memiliki otot-otot yang lembut, memiliki imobil mukosa yang cukup banyak, dan tidak sering terkena air ludah seperti area sublingual. Menurut Soje 1998, sehingga merupakan area yang lebih sesuai untuk penghantaran obat secara transmukosa melalui mulut. Menurut Nurwaini 2009.
Formulasi sistem bioadhesi menggunakan polimer sebagai komponen perekat yang mampu menghasilkan interaksi lekat dengan lapisan mukus pada membran mukosa. Polimer yang digunakan sebagai bahan matriks mukoadhesif terutama merupakan polimer hidrofilik anionik dengan sejumlah gugus membentuk ikatan hidrogen. Memiliki permukaan yang cocok untuk pembasahan oleh mukus dan cukup fleksibel untuk memasuki jaringan mukus atau celah jaringan, menurut Wani et al. 2007. Polimer yang biasanya digunakan dalam formulasi mukoadhesif adalah karbopol, karbosimetilselulosa, natrium alginat, polikarbofil, tragakan, kumkaraya, hidroksietilselulosa, hidroksipropilselulosa, hidroksipropilmetilselulosa, guar-gum, polifenil porilidon, dan polietilenglikol menurut Dharmendra et al. 2012. Akan tetapi, pada jurnal penelitian yang kelompok kami ambil kali ini menggunakan polimer karbopol 940P dan HPMC K15M. Karbopol dan HPMC dipilih sebagai polimer mukoadhesif karena memiliki sifat mukoadhesif yang sangat kuat. Penambahan karbopol dalam sediaan mukoadhesif dapat meningkatkan kekuatan bioadhesif, serta polimer memiliki sifat bioadhesif yang baik, sedangkan HPMC memiliki kapasitas penyerapan air yang lebih terkontrol dibandingkan karbopol, sehingga kombinasi karbopol dengan HPMC dapat bekerja secara sinergis untuk meningkatkan kekuatan mukoadhesif formulasi. Metode penelitian. Yang pertama ada alat yang dipakai pada penelitian jurnal tersebut. Yang pertama ada spektrofotometer UV Vis, dissolution tester, cetakan modifikasi yang dibuat oleh Laboratorium Teknologi Formulasi Fakultas Farmasi UGM, magnetic stirrer, universal pH, neraca analitik. Dan bahan-bahan yang dipakai adalah nifedipin, karbopol 940P derajat farmasi, HPMC K15M derajat farmasi, propilenglikol derajat farmasi, etil selulosa derajat farmasi, etanol 95%, metanol, KH2P04, NaOH aqueous. Berikut formula. Formula yang dipakai adalah nifedipin dengan formulasi 120, formulasi 220, formulasi 320, formulasi 420, formulasi 520. HPMC K15 dengan formula pertama 60, formula kedua 55, formula ketiga 50, formula keempat 45, formula kelima 40. Karbopol 940, formula pertama 10, formula kedua 15, formula ketiga 20, formula keempat 25, formula kelima 30. Propilenglikol formula pertama 5%, formula kedua 5%, formula ketiga sampai dengan kelima sama 5% juga. Yang terakhir ada etil selulosa, formula ke-1 sampai dengan formula 5 sama 5. Kerja pembuatan patch. Pertama, rancangan formula dibuat dengan menggunakan proporsi perbandingan kadar matriks karbopo 940P dan HPMC K19M yang berbeda. Proses pembuatan patch menggunakan metode solvent casting, di mana bahan-bahan dilarutkan sesuai dengan pelarutnya, kemudian dicampur menjadi satu dan diaduk menggunakan magnetic stirrer, kemudian didiamkan selama semalaman untuk mendapatkan larutan yang jernih dan bebas gelembung. Larutan dituangkan ke dalam cetakan dan dibiarkan mengering pada suhu ruang dan terbentuk film yang fleksibel. Etil selulosa dilarutkan dalam etanol 95% dan dituangkan ke dalam cetakan sebagai backing membran menurut Nurwaini 2009. Pengujian patch. Keseragaman bobot. Uji keseragaman bobot dilakukan dengan menimbang 20 patch dari masing-masing formula secara acak menggunakan neraca analitik. Kemudian dihitung rata-rata dan standar devisiasi masing-masing formula. Keseragaman ukuran. Uji keseragaman ukuran dilakukan dengan cara mengambil 10 patch secara acak dari setiap formula, kemudian mengukur diameter masing-masing sampel serta ketebalannya dengan jangka sorong.
Folding endurance. Uji folding endurance dilakukan dengan mengambil 3 patch dari tiap formula patch, dilipat ke arah yang sama sampai rusak. Angka yang dihasilkan dari banyaknya lipatan ke arah yang sama tanpa merusak patch merupakan nilai folding endurance. Selanjutnya, surfaced pH study. Uji pH permukaan dilakukan dengan merendam patch terlebih dahulu di dalam larutan buffer fosfat pH 6,8 selama 2 jam pada suhu ruang. Pengukuran pH dilakukan dengan menempelkan universal pH pada permukaan patch selama 1 menit, kemudian pH dicatat. Selanjutnya, swelling index. Uji swelling dilakukan dengan mengambil patch dari tiap formula dan ditimbang. Letakkan pada cawan Petri lalu dituangi larutan buffer fosfat pH 6,8 dan diinkubasi pada suhu 30 kurang lebih 37,5 derajat Celcius. Setelah diinkubasi antara 1 jam sampai dengan 3 jam, larutan buffer fosfat pH 6,8 dihilangkan dengan kertas saring. Patch yang telah mengembang kemudian dilakukan penimbangan lagi dan dihitung indeks pengembangannya. Percobaan tersebut kemudian direplikasi 3 kali dan dilaporkan rata-ratanya. Selanjutnya, uji waktu mukoadhesi dilakukan dengan mengaplikasikan bukal patch pada mukosa bukal kelinci segar. Patch dilembabkan dengan buffer fosfat pH 6,8 dan ditempelkan ke mukosa bukal kelinci yang direkatkan pada kaca arloji dengan pemberian gaya tekanan selama 20 detik. Kaca arloji digantung dan dicelupkan ke dalam 200 ml buffer fosfat pH 6,8 dengan suhu kurang lebih 37,5 derajat Celcius dengan kecepatan pengadukan 50 rpm untuk menstimulasi lingkungan rongga bukal. Kemudian, keseragaman kandungan. Uji keseragaman kandungan dilakukan dengan mengambil sebanyak 10 patch secara acak, kemudian tiap patch dipotong kecil-kecil. Pengukuran kadar dilakukan dengan mengambil setara 20 mg nifedipin kemudian dilakukan dalam 100 ml metanol. Larutan diambil sebanyak 2,5 ml dan diencerkan dalam labu takar 50 ml dengan buffer fosfat pH 6,8 sampai tanda batas. Lalu dibaca pada gelombang maksimum nifedipin. Selanjutnya, penetapan kadar. Uji penetapan kadar dilakukan dengan mengambil 20 patch secara acak kemudian dipotong kecil-kecil. Pengukuran kadar dilakukan dengan mengambil setara 20 mg nifedipin kemudian dilarutkan dalam 100 ml metanol. Larutan diambil sebanyak 2,5 ml dan diencerkan dalam labu takar 50 ml dengan buffer fosfat pH 6,8 sampai tanda batas. Larutan dibaca pada gelombang maksimum nifedipin. Uji disolusi di mana menggunakan dissolution tester dengan menggunakan medium larutan buffer fosfat pH 6-8 sebanyak 500 ml. Di mana kecepatan pengadukan 50 rpm pada suhu 30 derajat kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Sampel diambil sebanyak 10 ml pada menit ke-5, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240, dan 300 dan 390. Di mana sejumlah volume yang sama dari buffer fosfat pH 6,8 dimasukkan ke dalam tabung disolusi sebagai pengganti sampel yang diambil. Di mana pembacaan absorbansi dilakukan dengan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang maksimum nifedipin. Hasil dan pembahasan. Keseragaman sediaan dapat ditetapkan dengan salah satu dari dua metode, yaitu keseragaman buffer dan keseragaman kandungan. Sediaan yang mengandung jumlah sel aktif lebih dari 50 mg
dapat ditetapkan dengan metode keseragaman bobot, sedangkan untuk kesediaan yang mengandung jumlah zat aktif lebih kecil dapat ditetapkan dengan keseragaman kandungan. Di mana tabel ini di bawah ini adalah tabel hasil uji keseragaman sediaan patch bukal mucodefiz nifedipine. Di mana hasil pengujian dari tabel 2 di atas yaitu di mana keseragaman bobot menunjukkan bobot patch bukal mucodefiz nifedipine berkisar antara 94 sampai dengan 159 mg. Keseragaman kandungan dipenuhi jika jumlah zat aktif terletak antara 85,0 sampai dengan 115,0% dengan simpangan baku relatif kurang dari atau sama dengan 60,0%. Di mana uji keseragaman ukuran dijadikan parameter untuk mengevaluasi reprodusibilitas hasil produksi sediaan, di mana ukuran ketebalan dan diameter patch yang sesuai dengan persyaratan yang akan diberikan kemudahan dan kenyamanan dalam penggunaan. Nah, selanjutnya ini ada tabel 3 di mana hasil uji keseragaman ukuran patch bukal mucodefiz nifedipine, di mana ketebalan bukal patch sebaiknya berkisar antara 0,5 sampai dengan 1 mm. Apabila lebih kecil akan menyulitkan dalam pemakaiannya. Sedangkan ukuran patch bukal yang terlalu tebal akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada saat pemakaian, khususnya pada saat melakukan kegiatan seperti makan dan berbicara. Ukuran diameter bukal patch sebaiknya berkisar antara 1,2 cm dan memiliki bentuk oval atau bundar yang nantinya akan memberikan kenyamanan terhadap pemakaian. Di mana hasil pengukuran tabel 3 tadi di atas menunjukkan bahwa tiap formula memenuhi kriteria ketebalan dan diameter yang disarankan. Folding endurance dijadikan parameter yang menunjukkan fleksibilitas parts. Nilai folding endurance diterapkan dengan melipat parts secara berulang-ulang ke arah yang sama sampai rusak atau dilipat sampai 300 kali. Jumlah pelipatan yang lebih dari 300 kali menandakan parts memiliki fleksibilitas yang baik. Hasil uji folding endurance menunjukkan part tidak mengalami kerusakan ketika proses pelipatan diulang lebih dari 300 kali. Uji swelling index dijadikan parameter untuk mengetahui persentase pengembangan parts dan meramalkan pelepasan zat aktif. Polimer hidrokulfik yang digunakan akan menyerap air dan mengembang membentuk lapisan gel berpori yang artinya akan menjadi barrier dalam pelepasan zat aktif. Hasil pengujian menunjukkan persentase swelling index meningkat pada menit 180 seiring dengan bertambahnya proporsi HPMC. Hal ini disebabkan karena karbopol memiliki daya hidrasi dan swelling yang cepat, sedangkan HPMC memiliki daya hidrasi dan waktu swelling yang lebih terkontrol. Penurunan hasil swelling index pada F4 dan F5 terjadi karena polimer karbopol pada parts secara perlahan mengalami erosi di dalam medium. Uji waktu Mokoa Dehisi dijadikan parameter untuk mengukur beberapa lama kemampuan parts melekat pada mukosa bukal. Pengujian dilakukan dengan mengaplikasikan patch pada mukosa bukal kelinci segar. Durasi mukoadhesi meningkat seiring dengan bertambahnya proporsi karbopol. Hal ini disebabkan karena karbopol memiliki gugus berbentuk ikatan hidrogen, sehingga akan menyebabkan gaya tarik antara part dengan mukos. Penurunan durasi daya lekat pada F4 terjadi karena karbopol merupakan polimer sintetik yang rantai polimernya terhubung silang menyilang, di mana susunan rantai tersebut mengakibatkan sediaan menjadi kaku sehingga membatasi interpenetrasi polimer terhadap mukosa. Uji disolusi dilakukan untuk mengetahui proses melarutnya suatu obat dari sediaan padat ke dalam suatu medium tertentu.
Profil disolusi pegnivedipin digambarkan dengan suatu grafik antara waktu dalam satuan menit dan jumlah obat terdisolusi dalam satuan persen yang menggambarkan profil pelepasan obat secara in vitro. Happy MC merupakan polimer yang mampu mengontrol pelepasan obat secara perlahan. Formula dengan proporsi Happy MC yang tinggi menunjukkan penurunan pelepasan obat di akhir, tetapi meningkatkan pelepasan obat di awal atau initial burst release. Hal ini disebabkan oleh Happy MC yang mempunyai kemampuan hidrasi secara terkontrol, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengembang, sehingga diperlukan polimer yang mampu mengembang dan membentuk gel dengan cepat agar dapat mencegah terjadinya initial burst release. Karbobol memiliki sifat menarik air atau hidrasi yang tinggi sehingga dapat mengembang dan membentuk gel dengan cepat. Formula dengan proporsi karbobol yang meningkat dapat menurunkan pelepasan obat di awal dan mencegah terjadinya initial burst release, sehingga komposisi karbobol dan Happy MC dapat bekerja secara sinergis dan mengontrol pelepasan obat di awal dan akhir. Jadi, berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada jurnal yang kelompok kami ambil ini, variasi konsentrasi karbopol 940P dan HPMC K15M berpengaruh terhadap sifat fisik batch yang meliputi swelling index dan kekuatan daya lekat. Persentase swelling index meningkat seiring dengan bertambahnya proporsi HPMC K15M, sedangkan durasi kekuatan daya lekat meningkat seiring dengan bertambahnya proporsi karbopol 940P. Peningkatan proporsi HPMC K15M dapat menurunkan jumlah total obat yang dilepaskan. Kombinasi matrik karbopol 940 P 40 mg dan HPMC K15 30 mg menghasilkan durasi kekuatan daya lekat batch terlama. Selanjutnya pada slide 26 sampai dengan 28 merupakan referensi dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.